Dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, kita kembali berjumpa lagi dengan Bu Nanda di sini. Dan di semester 2 ini, kita akan memulai seluruh kegiatan belajar kita. Dalam pelajaran agama, kita akan mulai dengan subtema Sakramen Baptis. Nah, anak-anak, Sakramen Baptis, anak pernah mendengar tentang Sakramen Baptis? Iya, sakramen baptis kita akan lihat nih, apa saja sih yang dimaksud dengan sakramen. Nah, sakramen ini adalah tanda atau sarana keselamatan dari Allah. Jadi, sakramen yang dimaksud di sini adalah yang memberikan keselamatan dari Allah sendiri untuk manusia. Nah, kita lihat untuk sakramen dalam gereja Katolik sendiri itu ada 7 sakramen. Sakramen yang pertama adalah sakramen baptis atau yang disebut juga permandian. Lalu yang kedua ada sakramen taubat. Yang ketiga ada sakramen ekaristi. Yang keempat ada sakramen krisma. Yang kelima sakramen imamat. Yang keenam sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen pengurapan atau yang disebut perminyakan orang sakit. Ya, anak-anak, kalau pernah ya terutama anak-anak yang Katolik atau yang Kristen, pernah melihat langsung peristiwa pembaptisan di gereja, kita sering melihat ada pembaptisan bayi maupun pembaptisan orang dewasa. Nah, sakramen yang pertama kali diterima untuk menjadi anggota gereja adalah sakramen baptis. Nah, kita lihat selain baptis bayi, ada juga baptis dewasa. Nah, sakramen baptis berarti tanda keselamatan Allah melalui pembaptisan. Kita lihat sekarang untuk 5 unsur atau simbol sakramen baptis. Ya, jadi dalam sakramen baptis itu ada 5 unsur penting dalam sakramen pembaptisan, dalam upacara pembaptisan. Nah, yang pertama kita lihat ada air baptis. Air baptis itu air suci ya, anak-anak yang dipakai untuk air suci. Jadi itu air khusus untuk upacara baptis. Air baptis ini melambangkan pembersihan dari dosa-dosa manusia dan dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah makna dari air baptis. Yang kedua itu adalah nama baptis. Nama baptis ini pada umumnya diambil dari nama santo ataupun santa. Nama santo misalnya untuk yang laki-laki, Santo Yusuf, Santo Fransiskus, Santo Agustinus, sedangkan Santa itu misalnya Santa Maria, Santa Bernadetta, Santa Monica, dan masih banyak lagi nama-nama santo dan santa yang bisa dijadikan nama baptis. Maknanya adalah supaya calon baptis ini benar-benar bisa meneladani sikap dan tindakan dari santo maupun santa. Yang ketiga ada minyak krisma. Minyak krisma seperti yang terlihat dalam gambar. Anak bisa lihat, minyak krisma ini merupakan lambang Roh Kudus. Minyak krisma ini dipakai biasanya itu untuk sakramen krisma, tetapi juga digunakan pada waktu upacara pembaptisan. Yang keempat adalah lilin menyala. Lilin menyala ini
melambangkan semangat baru dalam terang Kristus. Pemberian lilin bernyala ini dimaksudkan agar semangat hidup baru setelah dibaptis tetap dijaga dan tetap hidup seperti terang lilin itu, yaitu terang Kristus sendiri. Yang kelima ada kain putih. Kain putih merupakan lambang hidup baru yang suci. Nah, kain putih ini untuk tetap menjaga semangat yang hidup yang baru, menjaga kesucian seperti kain putih yang tetap bersih. Nah, itu tadi 5 simbol sakramen baptis dan juga maknanya. Mari kita lihat anak-anak macam-macam rahmat atau karunia sakramen baptis. Rahmat atau karunia sakramen baptis ini adalah yang kita terima ataupun buah dari sakramen baptis. Ketika kita menerima sakramen baptis, kita akan memperoleh 4 rahmat ini. Yang pertama adalah kita dibersihkan dan disucikan dari dosa. Kita dibersihkan dan disucikan dari dosa. Terutama dari dosa asal, dosa awal penciptaan Adam dan Hawa. Yang kedua adalah kita dipersatukan dengan Kristus. Melalui sakramen baptis kita dipersatukan dengan Yesus sendiri. Yang ketiga, rahmat yang kita terima yang ketiga adalah kita menjadi anggota gereja. Secara resmi kita menjadi anggota gereja melalui sakramen baptis. Maka sakramen baptis ini diterimakan di awal dari sakramen ketujuh, sakramen yang Bu Nanda sebutkan di awal tadi. Nah, dari sakramen baptis ini diterima pertama kali. Lalu, rahmat sakramen baptis yang kita terima yang keempat adalah kita menjadi anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Nah, anak-anak, ada 3 jenis pembaptisan dalam gereja Katolik. Yang pertama itu adalah baptis bayi. Pembaptisan bayi itu dilakukan pada waktu usia masih bayi. Dan kedua adalah baptis dewasa, dilakukan pada waktu sudah dewasa. Dan yang ketiga adalah pembaptisan darurat. Baptis darurat ini adalah pembaptisan yang dilakukan kepada orang dalam bahaya maut atau kematian. Dan ini berdasarkan atas persetujuan calon baptis. Nah, anak-anak, dalam pembaptisan ada kata-kata yang diucapkan oleh Romo saat membaptis. Romo menyebutkan nama lengkap calon baptis, lalu mengatakan, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus," sambil menuangkan air baptis, air suci, di dahi calon baptis. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang sakramen baptis. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati.